Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas soal TAS. Nah, jadi bukan soal TAS ya, simulasi. Jumlah soalnya ada 25 soal. Materinya bab dinamika rotasi, keseimbangan benda tegar, elastisitas, hukum Hooke, suhu dan kalor, fluida statis, dan fluida dinamis. Lumayan ya, ada 5 bab. Baik, kita mulai dari yang pertama. Nah, di sini dikatakan, oke, di sini ada sebuah balok memiliki massa 4 kg. Volumenya yaitu 5 kali 10 pangkatnya 4. Berarti kita punya massanya dia 4 kg. Kemudian punya volumenya 5 kali 10 min 4 meter pangkat 3 ya. Berada di dalam air, digantung menggunakan sebuah pegas seperti gambar berikut. Oke, nah ini ikan maupun burger ini nggak disebut-sebut dalam soal, berarti ini nggak kita abaikan ya. Oke, jangan terkecoh. Nah, jika massa jenis air itu adalah rho, berarti itu adalah 1000 kg per meter pangkat 3, kemudian konstanta pegas, berarti K-nya itu adalah 1140 Newton per meter, maka pertambahan panjang yang ditinjau dari saat pegas tanpa beban, berarti delta X. Yang ditanya adalah delta X. Nah, di sini kita harus bisa menggambar dulu gaya-gayanya. Ada gaya balox, balox ini digantung pakai pegas gitu ya. Kemudian dia ada di air. Nah, itu harus menjadi perhatian bagi kita. Ada di air. Kalau ada di air, berarti artinya dia terkait dengan fluida gitu kan. Fluida apa? Fluida statis dong, karena kan wadahnya nggak mengalir kan, airnya nggak mengalir gitu, dia ada di wadah. Oke, ketika dia ada di air seperti ini gitu ya, berarti ada gaya apa saja di sini? Oke, karena dia memiliki berat gitu ya, memiliki massa 4 kg balok ini, maka dia punya gaya berat. Dia punya W. Oke. Nah, kemudian si pegas ini, oke, dia ada tegangan gitu, tegangan pegas. Sini kita tulis F pegas ya, pegas gitu, F doang, atau kita boleh nulis dengan P juga boleh gitu ya, kayak gitu. Nah, di sini ibu punya F A. Oke, jadi ada F A, ada W. Kita lihat yang searah. Apa aja kah yang searah? Oke, F sama F A dia sama kan, arahnya ke atas. Berarti kita boleh tulis di sini F A tambah F, gitu kan? FA ini apa? FA ini gaya angkat ya. Karena dia di dalam fluida, berarti dia punya gaya angkat. Kemudian W, dia berbeda. W, seperti ini. Oke, nah di sini kita punya F, W gitu ya. W, oke deh, kita punya itu ya. Tadi nggak usah tulis lagi, ibu hapus lagi. Nah, kita rincikan. Apa sih itu FA? Apa sih itu W gitu ya? FA itu gaya angkat. Berarti rho. Rho apa? Rho F gitu ya. Rho F kali apa? Rho G V gitu kan rumusnya. Rho F kali G kali V. V-nya V siapa? V yang tercelup. Oke. V yang tercelup karena dia tercelup seluruhnya. Berarti boleh dong ibu tulis V tercelup sama dengan V benda. Oke. Berarti VT sama dengan VB gitu ya di sini. Nah, F di sini ini apa ini? Talinya. Talinya itu apa? Pegas, gitu ya. Berarti apa rumusnya? Apakah M kali G? Bukan. Kalau pegas, itu rumusnya adalah K kali delta X. Oke? Nah, W ini apa? W ini kan gaya berat. Gaya berat berarti apa? Massa kali gravitasi. Oke, kita punya semuanya nih, gitu ya. Massa kali gravitasi. Sebenarnya massa ini kita juga massa tetap ya massa aja deh. Oke. Nah, ini gitu ya. Rho fluida, fluidanya adalah air. Katanya di sini fluida air ini rho F itu adalah 1000. 1000. Gravitasinya 10. Volume benda. Ini ada nih volume bendanya. 5 eh kita tutup dulu.
5 kali 10 pangkat min 4 tambah K. K ini dia konstanta pegasnya 140. Delta X itu yang ditanyakan. Masanya itu adalah 4 kali 10 ya, berarti 40. Oke, 10, 1000 kali 10, 10.000, 10.000, 10 min 4, habis ya. Berarti di sini sisa tinggal 5. 140 delta X, berarti 140 kali delta X sama dengan 40. Gimana nih caranya? Seperti ini. Delta X, 5 ini kita pindah jadi 40, positif jadi negatif. Oke, 35 delta X, di sini ada 140. Yang ditanya adalah delta X. Ya udah, delta X sama dengan 35 per 140. Satuannya apa? Di sini kan meter, 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 kilogram ya. Berarti delta X ya meter. 35 per 140 meter. Nah, nanti silahkanlah gunakan kalkulator ya untuk ngitungnya itu bagaimana. Oke, next kita masuk soal berikutnya. Oke, nah soal yang kedua. Sebuah dongkrak. Oke, di sini ada sebuah dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat beban. Jika jari-jari pada pipa kecil adalah 2 cm. Oke, berarti yang ini yang kecil ya. R-nya adalah 2 cm. Sedangkan jari-jari pipa yang besar yang ini itu R-nya adalah 18 cm. Tentukan besar gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat beban 81 kg. Oke, mengangkat beban 81 kg. Berarti kita punya beban di sini masanya ya. Masanya adalah 81 kg. Nah, ini kalau ngomongin soal dongkrak hidrolik, ini berarti ngomongin soal hukum Pascal. Apa rumusnya? F per A sama dengan F per A gitu ya. Atau rumus awalnya itu adalah tekanan di yang kecil gitu ya, P1 sama dengan P2. Di mana P-nya adalah F per A gitu ya. F per A berarti ini F1, A1 sama dengan F2, A2. Oke, nah di sini nggak ada A, ya nggak? Di sini adanya R. Nah, karena adanya itu R, berarti kita harus mencari A. Apa rumus A? Dongkrak hidrolik, A-nya itu dia lingkaran. Berarti VR kuadrat. Nah, A-nya kita ganti VR kuadrat, F1 per VR kuadrat, F2 per VR kuadrat. Nah, di sini ada V, di sini ada V. Oke, sama. Ya udah, kita hapus ya. Karena di sini ada V, di sini ada V, coret-coret. Berarti kita cuma punya F1, R1 kuadrat gitu ya. F2, R2 kuadrat. Oke. F1. F1 yang mana? F1 kita misalkan yang kecil ya. Ini 1, ini 2. Oke. Oke. Nah, F1 ini yang ditanya adalah besar gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat beban. Yang ini kan, berarti kan, yang ini. Di F1 itu. Oke, kita mencari F1. F1 per R1. R1-nya 2 cm. 2 cm. R1 kuadrat. Kuadrat kan. F2. F2-nya berapa? Kah? Oke, 81. Ini di sini ya. Di sini ada gayanya. F itu M kali G. Oke, di sini R2. R2-nya 18 kuadrat. F1 per 4. M kali G. Masanya 81 kali 10. 18 kali 18, silahkan kalkulator berapa tuh? 18 kali 18, 46 gitu ya. 46, 8, 14, gitu kan? 4, 6, betul ya? 8, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 4. Oke, 3, 2, 4. 3, 2, 4. Oke, hapus ya biar nggak berantakan. 3, 2, 4. Oke, ini dia. Nah, habis kayak gini gimana? Ya udah, kali silang. Ini kali ini kali ini. Oke deh. F1 sama dengan 810 kali 4. 81 kali 10, 810 kali 4, 4-nya yang ini, per 324. Oke, kalkulator bertindak, titik-titik, selesaikan Newton. Gitu ya.
Itu nomor 2. Oke, berapa menit nih? Kita nomor 2. Lanjut nomor 3. Nah, di sini ada pipa U diisi dengan 3 buah zat cair. Ada rho 2, ada rho 3, ada rho 2, rho 3, ini ya. Nah, di sini berarti rho 2 ya. Rho 2 ada. Rho 3 juga dia ada, gitu kan? Yang ini ya. Ini rho 2, ini rho 3. Sedangkan H1 yang ini dia 4 cm katanya. H2 dia 8 cm. H3 dia 5 cm. Oke, adalah tinggi masing-masing zat cair seperti nampak pada gambar di atas. Tentukan persamaan untuk menentukan massa jenis zat cair satu. Nggak perlu persamaan sih sebenarnya karena ini udah angka ya. Jadi kita udah aja langsung nyari yang ditanya adalah rho 1. Ini adalah pipa U. Pipa U itu prinsipnya apa? P di kiri sama dengan P di kanan, gitu kan ya? Oke, ini kiri, gitu ya. Ini kiri, kiri itu A gitu ya. Ini kanan B. Berarti di sini ini adalah A, ini B. Oke. Nah, di sini rumusnya apa sih? Rho GH kan, cuma di sini ada G, ada G semuanya. Silahkan dibuka lagi lembarannya. Kita bisa langsung gunakan rumus yang cepat gitu kan, Rho H aja gitu. Di kiri A itu cuma ada satu, H1 sama H1 yang ini. Dan zat cairnya juga cuma satu, berarti Rho 1, H1. Sedangkan di kanan dia ada dua zat cair. Ada tiga sebenarnya kan sama yang ini gitu ya. Sama yang ini cuman yang itu kan nggak termasuk karena kita mulai menghitung itu dari setelah garis netral ke atas. Netral ke atas ya. Oke, berarti rho 2. Kita mulai dari di sini rho 2 kali H2 tambah rho 3 kali H3. Nah, rho 1 berapa? Itu yang ditanyakan. H1 dia masih tetap dalam senti nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti nanti berarti rho-nya juga, oh iya, kalau misalnya di sini pakai senti, H-nya berarti rho-nya kita ubah ke dalam kilo, karena ini kilogram kan ya, berarti kita ubah aja deh rho-nya ke dalam gram, oke? Gram per cm pangkat 3. Gimana cara ubahnya? Tinggal dibagi 1000. Kalau dari kilogram per meter pangkat 3 ke gram per cm pangkat 3 itu tinggal dibagi 1000. Oke. Rho 1 kali 4, rho 2, rho 2-nya tadi 1000, karena ke gram berarti ini 1. H2 dia 8. Oke, good. H rho 3 dia 800 karena diubah juga ke gram, jadi 0,8. H3 dia 5. Oke, gampang ya. Ternyata rho 1 kali 4, oke, masih rho 1 kali 4. 1 kali 8, 8. 8 ditambah 5 kali 0,8, berarti 40. 0 berarti 4 ya. Silahkan hitung pakai kalkulator kalau nggak bisa. Tapi please harusnya bisa ya. 12 bagi 4, jadi hasilnya adalah 3. 3 apa satuannya? Pakai gram dong. Gram cm pangkat 3. Jadi jawabannya 3 gram cm pangkat 3. Itu nomor 3. Oke, berapa menit nih kita? Lanjut, nomor 4. Sebuah bak mandi berbentuk persegi panjang, memiliki panjang, lebar, tinggi. Oke, kebayang ya, berarti dia punya panjang, punya lebar, punya tinggi gitu kan ya. Kayak gini lah ya. Oke, tinggi. Bak air tersebut berisi 50 liter air. Oke, V-nya dia cuma 50 liter gitu ya. Oke, kita gambar. Oke, kalau ini panjang dia 2, lebar dia 1, tinggi tinggi dia 0,5. Hmm. Oke, bak air tersebut berisi 50 liter air. Berarti dia punya volumenya 50 liter. Artinya dia 50 dm pangkat 3 gitu ya. Rho-nya, rho air iyalah. Rho air harus hafal. Oke, kilogram meter pangkat 3. Nya sekian, tentukan tekanan hidrostatis pada dasar bak. Tekanan hidrostatis itu rumusnya P sama dengan rho G H gitu kan. Nggak ada keterangan dia ada
udara dari luar, tidak ada, berarti langsung aja tekanan hidrostatisnya adalah rho GH. Oke deh. Nah, di sini masalahnya rho-nya kita udah punya, G-nya juga kita udah punya. Nah, di sini masalahnya adalah H-nya, gitu. Diisi airnya tuh cuma 50 liter, gitu. Diisi airnya cuma 50 liter, gitu. Nah, berarti ketinggiannya tuh berapa? 50 liter itu, gitu ya. Oke, volume yang ini nih. Volumenya ya. Oke, kita pakai V itu A kali H gitu ya, gitu kan. V A kali H. Nah, A-nya gitu kan, A yang ini nih, A si bawah ya, luas permukaan kan A itu. A itu dia panjang kali lebar, 2 kali 1. Berarti A-nya adalah 2. Oke, panjang kali lebar kali H gitu kan ya, volume itu. Nah, ini kita mencari itu volume wadah yang terisi. Jadi kalau ada wadah segini nih, misalnya tingginya segini. Nah, ini tuh airnya tuh berapa? Karena tekanan hidrostatis itu tergantung dari ketinggian airnya. Oke, tergantung dari ketinggian airnya gitu. Nah, ini nih dari ketinggian airnya. Kalau semakin tinggi airnya, berarti kan tekanannya semakin besar gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita harus mencari tinggi airnya itu berapa sih gitu. Apakah memang penuh gitu ya ataukah kurang gitu ya. Oke, volumenya dia adalah 50 dm pangkat 3. Sedangkan di sini dia pakai M, pakai M, pakai M. Berarti ini harus kita konversi dulu. Oke. 50 dm pangkat 3 ubah ke M pangkat 3. Oke. Berarti 50 per ke M itu dia naiknya 3 ya, dibagi 1000. Naiknya 1 karena dia kubik jadi 1 tingkat itu 3. Oke, berarti 50 kali 10 pangkat min 3 ya volumenya. P-nya dia 2. Ininya 1. Ah, kita dapat HD. Gampang ternyata. Oke, 5, 10 min 3, ini ada 1, berarti min 2 ya. Berarti ini H. Oh, gampang H-nya. H-nya berapa? 5 bagi 2. 2,5 kali 10 min 2. Wis. Nah, rumus selanjutnya baru pakai rho G. Rho G H. Oke, kita selesaikan. P sama dengan rho. Rho-nya 1000. G-nya 10. Di soalnya 10. H-nya 2,5 kali 10 pangkat min 2. 2,5 kali 10 min 2. Wis, ternyata gampang. 10 min 2, coret sama ini, sama ini. 100 kali 2,5 adalah 250. Inilah tekanan hidrostatisnya. Jangan lupa satuan hidrostatis itu ada apa? Yaitu PA. Karena, oke, satuan dari tekanan hidrostatis adalah PA. Tekanan. Tekanan apa aja ya? Dia PA satuannya. Nah, sebuah benda berbentuk balok, selanjutnya ya, nomor 5, pada bejana yang berisikan air dan minyak. Ada minyak, ada air. 0,5 dari volume balok berada di dalam air, 50%. 30% berada dalam minyak, seperti gambar berikut. Oke, di air dia 50%. Di minyak dia 30%. Tentukan massa jenis balok. Oke, gampang. Dia terapung. Oke, dia terapung. Berarti kita gunakan konsep terapung. Apa konsep terapung? Rho benda sama dengan rho F kali C. Oke. Nah, pelidahnya ada 2. Oke, berarti rho benda sama dengan rho F kali C. Rho F1 kali C1. Rho F2 kali C2. Rho benda sama dengan, bendanya itu apa sih? Balok, yang ini bendanya ya. Oke, rho F-nya minyak, kita pakai minyak. Nah, ini harus hafal, rho minyak itu berapa, oke. Kalau kita mau pakai gram, minyak itu dia 8, 0,8 gram per cm pangkat 3. Rho minyak ya. Kalau kita mau pakai kilogram ya 800 gitu kan. Kalau kita air ya, kalau kita mau tahu air itu 1 gram per cm pangkat 3. Oke, rho 1 kita minyak adalah 0,8, kita pakai yang gram aja. C-nya itu ini.
Oke, tapi nggak dalam bentuk persen ya. Dalam bentuk desimal aja. 30 per 100 kan 0,3. Oke, good. Yang kedua itu adalah air 1 C-nya 50% berarti 0,5. Oke. 0,8 kali 0,3 24. Ada 2. Oke, 0,24 0,5 berarti 0,74. Keren banget. Gampang kan? Gampang dong. Nah, kalau ini apa jawabannya? Ini jawabannya 4. Wah, gak bisa ibu telangin ya. Tekanan terbesar, berarti tekanan hidrostasis rho GH semakin dalam, maka semakin besar tekanannya. Nah, fluida ideal dikatakan volumenya tidak berubah karena memiliki sifat apa ya? Volume tidak berubah, berarti dia apa ini? Apa ini? Tidak termampatkan. Nah, oke, cek lagi aja fluida ideal kayak gimana. Suatu jenis fluida dialirkan melalui sebuah pipa panjang L mendatar. Ada panjang, ada luas penampang, ada apa lagi? Nah, yang ditanyakan di sini, maka yang mempengaruhi kontinuitas fluida. Tahu dong rumus kontinuitas itu apa? Rumus kontinuitas itu adalah Q1 sama dengan Q2. Oke. Apa artinya? Debit di pipa yang penampang yang luas permukaannya kecil maupun debit yang luas permukaannya itu besar, luas penampangnya itu besar itu sama. Oke, jadi debit 1 sama dengan debit 2 gitu ya. Debit 1 sama dengan debit 1 sama dengan debit 2 gitu kan. Nah, kita harus tahu rumus debitnya apa. Debit itu ada dua rumus kan? A kali V. V yang ini apa? V yang ini adalah kecepatan. Nah, ada satu lagi yaitu Q. Q itu sama dengan V. V yang ini apa? Volume per T. Nah, sekarang kalau ngomongin ini dipengaruhi oleh apa aja? Panjang ada luas penampang, maka yang mempengaruhi kontinuitas ya ini luas penampang, waktu, volume, sama kecepatan. Gitu. Kita lihat dari rumus Q. Oke, sip. Sebuah pipa silinder diletakkan mendatar dan dialiri air dengan kecepatan aliran di penampang bawah yaitu, oke kecepatan berarti kita punya V1 dia 3 M per S. Dan di penampang atas yaitu V2 dia 5 M per S. Jika tekanan di penampang bawah, oke V-nya adalah yang ini ya, berarti yang bawah kan yang ini. Oke, kita di sini di sini ya, P1-nya dia 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Maka tekanan di atas, oke, P2-nya berapa? Nah, ini pakai rumus apa? Ini pakai Bernoulli. Bernoulli apa? P1 tambah rho GH tambah setengah rho. Rho GH kan? Betul ya? Rho GH ya? Rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH 2 ini 1 tambah setengah rho V2 kuadrat. P1 dia 10. Oke, 10. 10 angkat 5, guys. Nah, sekarang rho. Rho. Dia air. Oke, kita pakai 1000. G-nya dia 10. H1 punya ketinggian nggak H1? Aduh, ngapain kita nulis ya? Kita lihat dulu dong, H1 ada ketinggiannya nggak sih? H1 ternyata dia ada di bawah, ada di dasar, berarti nggak ada dong. Ini udah beres ya. 0, ketinggiannya dia 0. Jadi 0 dikali rho kali G kali H, dia ya 0 kali 10 kali 1000 dia 0 gitu ya. Jadi nggak usah kita anggap. Nah yang ini dia punya kecepatan nggak? Oh punya. Berarti kita lanjut setengah. Rho-nya adalah 1000 air ya. V1-nya adalah 3 kuadrat. Oke, good. P2 yang ditanyakan rho, G, H. Apakah dia punya ketinggian? Oh, punya. Nggak bisa diabaikan. Harus kita hitung. G-nya 10, H-nya 10 cm. 10 cm ubah ke meter, 10 kali 10 min 2. Apa artinya? 0,1. Ya,
tambah setengah kali 1000 V2 berapa? 5 kuadrat. Oke. Wah, wah, wah. Oke, kita coret tinggal 500 kali 9. Ini 10 pangkat 5 kita tulis aja 100.000. Tambah 500 kali 9. 4500. Gitu kan? Iya dong. Tambah 1000. 0,1 10 habis tinggal 1000. 1000 bagi 2 500 500 kali 25 25 kali 5 125 125 00. Oke. Udahlah tinggal gitunya. Banyak jadi berapa? Titik titik. Dan terima kasih. Gitu ya. Oke deh. Nah, di sini ada tangki air selanjutnya ya, nomor 10 dulu. Tangki air dengan lubang kebocoran diperlihatkan gambar berikut. Oke, kayak gini ya. Ini ada H, di sini ada H. Dari sini sampai sini. Ini berarti di sini lubangnya. Jarak lubang ke tanah adalah kita punya X 10 meter. Dan jarak lubang ke permukaan air adalah jarak lubang ke permukaan air. Jarak lubang ke tanah dari lubang ke tanah, oh ini maaf, ini H. 10 meter H-nya. Nah, terus ada jarak lubang ke tanah 10 meter. Jarak lubang ke permukaan. Nah, yang ini, Aisyah. Nah, yang ini dia katanya 3,2 meter. Tentukan kecepatan keluaran air. V sama dengan akar 2GH. H-nya yang mana? H-nya yang ini. Yang sebelum lubang. Oke, akar 2G kali... Oke, ini 10. Ya, ini 10. H-nya 3,2. Oh, angkanya bagus banget. Gak usah pakai kalkulator. 64,8 meter per second. Oke, kecepatan udah ketemu. Jarak. Nyari X. Gampang. Akar H kecil, H besar gitu ya. Atau X, Y gitu ya. 100 ini sih. 2. H-nya berapa? 3,2. H yang bawahnya dia 10. 2 akar 32. Sederhanain aja lah ya sendiri. Terus waktu. Wah, waktu juga gampang. Akar 2 K per G ya. Gitu. Akar 2 kali 3,2 kali 10. Betul? Bukan? Seperti itu. Silahkan deh. Cek lagi ya. Kok ibu mendadak lupa. Oke, itu ya. T-nya nanti tinggal hitung aja lah T-nya berapa. Oke ya. Betul gak rumusnya seperti itu? Mendadak lupa T-nya berapa. Oke, next. Oke, itu saja dulu